سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم به أدرى يا أهيل سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, jamaah Bapak Ibu yang dihormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur bahwasanya Allah telah memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk bisa menghirup udara segar di pagi ini, yang mana alhamdulillah kembali Allah berikan kesempatan kita untuk bisa ringan kaki, diberikan kesempatan usia, waktu
guna bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dimarwahkan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak terasa kita ini sudah berada di Sabtu ketiga ya di bulan Sya'ban. Itu artinya bentar lagi tinggal menghitung hari kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, Sabtu ini kita memulai di suratul Baqarah. Surat Al-Baqarah ini tentunya surat kedua ya di dalam catatan Mushaf Utsmaniyah. Dan suratul Baqarah ini juga merupakan surat Madaniyah yang paling panjang itu dari sekian surat itu. Dan memang dari suratul Makkiyah surat Madaniyah ini surat Al-Baqarah juga memang kedua itu diturunkan itu. Dinamain surat Al-Baqarah lantaran di dalamnya ada hikayat penyembelihan sapi Nabi Musa. Makanya Baqarah itu kan Baqaratun, asalnya Baqarun itu sapi, tapi kalau Baqaratun sapi betina. Jadi ini surat itu surat sapi betina, karena yang disembelih itu adalah sapi betina. Kisahnya nanti di depan ada masih lama. Sebelum kita membahas tentang masalah yang berkaitan dengan ayat, sedikit kita paparkan dulu tentang mabadi daripada pan yang akan kita kaji ini. Karena di dalam hukum syar'i dalam satu kitab itu dianjurkan ya, sebaiknya untuk mengetahui dulu pan yang akan kita pakai itu diketahui dulu. Yang disebutkan pan ini adalah pembahasan yang akan kita kaji, baik itu hukum tafsir atau fikih atau tasawuf atau bahkan yang lainnya pun. Itu biasanya ada pan tertentu yang harus dibahas. Pertama adalah definisinya, kemudian ada lagi dari sasarannya, kemudian diambil lagi daripada pembukuannya, kemudian diambil lagi daripada pengambilannya, namanya, hukumnya, sekaligus masalahnya atau hubungan daripada itu kitab yang akan dibahas. Karena kita ini akan membahas tentang masalah tafsir, maka pan yang akan dibahas pun tentang masalah definisi tafsir. Kalau pan tafsir itu adalah ilmun bi usulin ya'rifu biha ma'ani, satu ilmu atau pokok-pokok keilmuan untuk bisa mengetahui dengan ilmu itu ma'ani kalamillah, makna-makna kalam Allah. Itu definisi daripada kalimat tafsir. Bahkan pemaknaan kita untuk mengetahui makna-makna kalam Allah itu ala hasabi taqatil basyariyah, itu menghitung kepada kekuatan bangsa manusia. Karena penafsiran yang sesungguhnya hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu yang kedua ada maudhu'uhu. Maudhu'uhu itu adalah sasaran. Sasaran daripada ilmu tafsir itu sendiri adalah ayat Quran. Sehingga ayat Quran itu kita pahami akan maknanya. Itu adalah sasarannya. Kemudian yang ketiga, pembukuannya.
atau wawadi'uhu. Dari kapan yang membukukan ini Al-Quranul Karim itu? Tentunya yang pembukuan itu adalah ar-rasikhuna fil ilmi min ahdin nabi ila huna ala tahqiq. Pembukuan ini dalam ilmu tafsir itu tentunya orang-orang yang mendalam akan keilmuannya. Pertama yang mendalam keilmuan itu kan sahabat, diikutin lagi dengan para mujtahid. Nah ini adalah orang-orang yang membukukan dalam keilmuan itu dari zaman Nabi kita sampai sekarang. Bahkan mufasirin itu bukan hanya di periode tabi'in saja sebetulnya. Dia dalam periode sahabat pun tapi itu ahli tafsir itu sudah ada. Seperti misalkan ada ahli tafsir yang di Mekah. Ini kan dipeloporinya ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini punya banyak murid seperti Sa'id bin Zubair, ada Sayyid Mujahid, ada Sayyid Ikrimah, ada juga Tawus atau bin Ubay bin Rabah. Itu adalah ahli-ahli tafsir di golongan para sahabat yang ada di Mekah. Ada lagi ahli tafsir yang ada di Irak yang dipelopori oleh Ibnu Mas'ud, ahli tafsir itu. Ibnu Mas'ud pun punya banyak murid seperti muridnya Al-Qamah, terus kemudian Al-Masruq, Al-Aswad, Amir bin Sa'bi, Hasan Al-Basri, Imam Qatadah. Itu adalah murid-muridnya Ibnu Mas'ud yang ketika itu di Irak. Ada sahabat lagi yang menjadi ahli tafsir di Madinah seperti sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab kan itu sahabat, punya banyak murid juga beliau, seperti Zaid bin Salam, itu muridnya di Madinah. Ada lagi Abu Aliyah, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi. Itu adalah para sahabat yang berdiam di Madinah kemudian mengembangkan ilmu tafsir. Nah ini menunjukkan bahwa pembukuan itu ilmu tafsir bukan hanya di zaman tabi'in saja, bahkan para sahabat pun sudah ada. Maka maudhu'unya itu dimulai dari zaman para sahabat. Kemudian wastimdaduhu, pengambilan daripada ilmu tafsir itu dari mana? Ya tentunya minal kitab was sunnah wal asar wal fusail minal arabiyil uraba. Pertama dari Quran, sudah jelas pengambilan ilmu tafsir dari Quran. Yang kedua dari as-sunnatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dari asar, omongan para sahabat. Kemudian dari siapa lagi? Wal fusaha min arabi, orang-orang yang fasihat dalam bahasa Arab, orang-orang intelektual dari bahasa Arab. Itu diambil daripada situ. Jadi sebetulnya penafsiran itu tidak ada yang melenceng daripada kedua itu. Pengambilannya tetap dari Quran juga. Tidak boleh menafsirkan sesuatu berdasarkan akliyah saja. Karena para mujtahid pun semuaan menuliskan ilmu tafsir itu berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan asar para sahabat, sekaligus mengambil daripada orang-orang intelektual orang Arab, bahasa-bahasanya. Kemudian secara hukumnya mempelajari ilmu tafsir itu sendiri sebetulnya fardu kifayah, tidak fardu ain sebetulnya, fardu kifayah. Maka seandainya dalam satu kampung itu tidak ada seorang pun yang mengerti ilmu tafsir, maka dosa semua. Tapi kalau seandainya dalam satu kampung itu ada seorang saja yang mengerti dalam ilmu tafsir, maka semuaan gugur untuk pembelajarannya. Tapi adapun untuk kita memaknai itu semuaan, ya harus berdoain kita tahu. Tapi untuk mempelajari ilmu hukum itu, hukum ilmu tafsirnya adalah fardu kifayah. Jadi cukup satu orang saja selesai urusan. Kayak nyolatin mayit itulah, dari sekian kampung jadi sudah. Nah, itu bagian yang terpenting yang tentunya yang ilmu tafsir.
Kemudian ada nisbatnya. Nisbat itu hubungan ilmu tafsir dengan ilmu yang lain. Apakah lebih utama? Tentu ilmu tafsir itu lebih utama hukum-hukum syar'i, karena menjadi pokok pembahasan setiap hukum syar'i ya dari tafsir, dari Al-Quran. Maka ilmu ini lebih tinggi kedudukannya. Bahkan pada akhirnya, atau yang disebut dengan goyah, goyah itu tujuan daripada apa sih pengen kita ini mengkaji ilmu tafsir, tidak lain adalah al-fawzu bisa'adatid darain, menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun kebahagiaan dunia wabil imtisalil awamirillah wajtinaban nawahi. Kebahagiaan dunia kita bisa menjalankan hukum syariat, perintahan-perintahan Allah, dan sekaligus menjauhi larangan Allah. Dan adapun kebahagiaan di akhirat wabil jannati wa na'imiha, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dan diberikan kenikmatan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu sebetulnya tujuan akhirnya, karena kita menginginkan selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, gitu. Karena pokok manusia itu kan enggak terlepas dari 4. Ada sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada lagi yang kedua, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia tapi celaka di akhirat. Ada lagi yang ketiga, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunia celaka tapi akhirat bahagia. Ada lagi yang keempat, saqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Dunia dan akhirat celaka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kalau kita pengen mana? Pengen dunia bahagia, akhirat celaka, atau dunia celaka, akhirat bahagia? Hah? Kan dua pilihannya. Dua pilihannya. Mending dunia bahagia, akhirat celaka, atau akhirat bahagia, dunia akhirat celaka. Gak ada yang enak. Ya mending dunia akhirat bahagia, ya. Dunia celaka, akhirat bahagia, nggak enak juga. Atau sebaliknya, bahagia dunia, akhirat celaka, lebih lagi mending dunia akhirat kita bahagia, insya Allah. Kemudian permasalahan kedua, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surat Inna Anzalna, bahwa Quran ini diturunkan di malam Lailatul Qadar itu seluruhnya, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, ketika sudah di Baitul Izzah, ini Quran satu persatu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan sesuai dengan kejadian yang ada di diri baginda Rasulullah. Sampai 23 tahun berurutan itu. Dan itu sudah menjadi sunatullah. Ada yang diturunkan di Mekah, ada yang diturunkan di Madinah. Ada yang diturunkan di Mekah yang disebut dengan suratul Makkiyah. Ada yang diturunkan di Madinah disebut suratul Madaniyah. Bahkan ada surat yang diturunkan di Mekah padahal suratnya surat Madaniyah. Ada pula yang diturunkan oleh Allah tuh di Mekah turun, di Madinah pun turun. Itu suratul Makkiyah ya, suratul Madaniyah ya. Jadi kadang-kadang surat itu seperti itu. Tidak semuanya di Mekah, semuanya di Mekah, atau di Madinah semua. Kadang-kadang ada pula surat yang memang di Mekah turun, di Madinah turun. Kadang pula ada juga Madinahnya iya, karena baginda Rasul sudah di Madinah, lalu turun di Mekah. Itu. Seperti surat Futuh Mekah itu kan, idza jaa nasrullahi wal fath. Padahal baginda Rasul kan sudah di Madinah, tapi turunnya ayat ini di Mekah. Itu. Nah, kemudian kita ketahui dari sekian banyak ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kan jumlahnya 6.000 lebih lah, 6.666 sekian.
Ada juga yang menyebutkan 6.600 kurang sekian. Beda-beda memang penafsiran itu. Tapi yang jelas dari sekian ribu ayat yang diturunkan itu, para mufassirin membagi empat. Pertama, ada ayat itu yang disebutkan dengan ayat nasakh dan mansukh. Ada yang kedua, ada mansukh saja. Ada yang ketiga, nasakh saja. Ada yang keempat, la nasakh la mansukh. Jadi ketika yang dulu empat ini aja sih. Nasakh mansukh itu, nasakh itu kan salinan. Kalau mansukh yang disalin, yang dihapus. Kadang-kadang penghapusannya itu ayatnya ada, hukumnya sudah dihapus. Ada juga hukumnya sudah dihapus tapi ayatnya masih ada. Itu dalam mansukh. Nah, yang pertama ada ayat nasakh mansukh. Ayat nasakh mansukh ini masuk ke dalam 25 surat. Masuk ke dalam 25 surat itu di situ. Yang mana aja suratnya nanti aja. Nanti ketemu. Yang kedua ada mansukh saja, yang disalin saja. Ini masuk ke dalam 40 surat. Masuk ke dalam 40 surat. Kemudian ada lagi nasakh saja. Ini masuk ke dalam 6 surat. Dan yang terakhir la nasakh la mansukh, tidak dinasakh dan juga tidak dimansukh, tidak disalin dan tidak pula dihapus hukumnya, apapun itu. Nah, ini masuk ke dalam salasun wa arba'una suratan. Ini masuk ke dalam 43 surat. Berarti plus klop ya. 25 ditambah 6 berapa? Kemudian ditambah 40 ditambah 43 114, ya kan? Nah, jadi 114 surat ini adalah semuaan. Ada yang dinasakh, ada yang dimansukh, ada yang nasakh saja, ada yang mansukh saja, ada yang tidak nasakh, tidak mansukh. 114 surat itu. Nah, dari sekian huruf, dari sekian ayat yang diturunkan oleh Allah itu, kalau dihitung hurufnya berapa juta ini? Berapa? 29 juta. Ada 29 juta katanya. Itu dari mana itu? Hah? Dari Memang istiqra atau penelitian para ulama tafsir itu ada yang beda. Seperti misalkan Ibnu Katsir beda. Terus Imamuna Asy-Syafi'i juga beda. Jalaluddin Al-Mahalli juga beda. Tapi yang jelas perbedaan itu sebetulnya tidak menonjol. Tidak begitu jauh gitu. Seperti halnya ada Imam Jalaluddin Az-Suyuti. Beliau menghitung huruf Al-Quranul Karim dari mulai A sampai Z, dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu beliau mengumpulkan sampai 1.025.000 huruf. 1.025.000 huruf. Itu adalah yang menghitung Jalaluddin Az-Suyuti. Adapun Imam Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan bahwa huruf dalam Al-Quran itu 1.027 huruf. Sedikit saja kan hurufnya, perbedaannya. Yang pertama adalah 1.025.000, Imam Syafi'i 1.027.000. Bedanya 2.000. Itu. Nah, selebihnya tidak jauh juga sebetulnya seperti itu. Bayangkan ketika Al-Quranul Karim diberikan huruf yang sedemikian banyaknya itu, kita baca, kita tamatkan Al-Quran. Berarti ketika satu kali tamatan kita baca Al-Quran, telah membaca huruf 1.027.000. Satu hurufnya diberikan oleh Allah 10 kebaikan. Kalikan dengan 1 juta. Pokoknya. Satu huruf diberikan 1 kebaikan, dikalikan dengan 1.027.000. Berapa miliar kita dapat kebaikan?
Maka pantas ketika Al-Quran itu dibaca menjadi nilai keuntungan yang sangat besar bagi kita. Bahkan bukan hanya yang baca, yang mendengarnya pun juga orang itu akan kebaikan juga, diberikan juga kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keluhungan akan Al-Qur'anul Karim. Tidak ada satu kitab yang ketika dibaca itu kitab menjadi nilai pahala kebaikan kecuali Al-Qur'anul Karim. Orang baca kitab Zabur sampai tamat sekalipun enggak ada itu kebaikannya. Kenapa? Lantaran kitab Zabur ketika dibaca tidak jadi nilai ibadah kecuali kalau diamalkan. Kitab Taurat juga begitu, kitab Injil juga begitu. Tidak ada nilai kebaikannya kecuali kalau dianya melaksanakan apa yang ada di dalam situ. Dan itu dulu. Kalau sekarang nggak ada lagi. Tapi Al-Qur'anul Karim tidak begitu. Ketika orang ini mendengar saja, apalagi dia bacanya, tidak dilaksanakan memang hukumnya, tapi dia baca jadi nilai ibadah. Maka inilah kehebatan Al-Qur'anul Karim. Walaupun orang itu tidak baca, cuman hanya mendengar, jadi nilai ibadah, apalagi bacanya. Maka berlomba-lomba tuh dalam Al-Quran tuh, apalagi bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu biasanya ibu-ibu yang paling rajin bulan Ramadan tuh. Ibu-ibu pengajian itu biasa kalau bulan Ramadan tuh ada yang sebulan itu 4 kali tamatan tuh. Wah, cakep ibu itu. Ada yang 5, ada yang sedikit, paling sedikit 2 tamatan. Ada yang sudah 2 minggu sudah 2 kali tamatan. Ada yang kadang-kadang seminggu sudah 2 kali tamatan. Hebat ibu-ibu. Bahkan ada yang baru masuk puasa sudah tamat. Hebat kata saya. Gimana bacanya Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya ini baca dari tahun kemarin. Baru masuk puasa sudah tamat. Bagus Bang. One day one juz itu kan, 1 hari 1 juz, bagus. Bulan Ramadan tuh, begitu beres bulan Ramadan, one day-nya aja juznya hilang. Bagus lah. Itu. Nah, kemudian ada lagi permasalahan yang perlu dibahas. Dalam tafsir itu kan ada makna tafsir, ada takwil, ada terjemah. Ini apa sih perbedaannya? Kalau terjemah kan kita gampang saja. Terjemah itu artinya mengalihkan bahasa saja, translate. Jadi bahasa Arab ke bahasa masing-masing. Bahasa Inggris kan orang Indonesia ke bahasa Indonesia, orang Jawa ke bahasa Jawa, mungkin gitu. Nah, itu semua terjemah. Ada yang kedua, tafsir. Kalau tafsir itu at-tawdihu li kalamillah, penjelasan terhadap kalam Allah, warrazuli, atau penjelasan terhadap hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal asari, atau perkataan para sahabat, dan juga awil qawaidil adabiyyatil aqliyah, atau penjelasan tentang kaidah-kaidah adabiyah yang bangsa akal. Ini adalah tafsir. Jadi penjelasan Quran, penjelasan hadis, penjelasan kaul sahabat, atau penjelasan kaidah-kaidah bangsa adabi yang bangsa akal, itu disebut tafsir. Jadi menjelaskan. Lalu ada yang ketiga, takwil. Kalau takwil ini ayyakunal kalam muhtamilan lima'anin, keadaan kalam, pembicaraan kalamullah, lima'anin, untuk menuju kepada makna-makna, kemudian bataksiruhu ala ba'diha, diringkas kepada sebagiannya. Karena makna kalam ini mungkin tidak begitu dipahami, atau mungkin tidak mungkin untuk kita secara dohiriahnya, lalu diartikan lagi dengan makna yang dekat dengan itu. Itu disebut takwil. Banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat seperti itu. Seperti misalkan yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah itu ada di atas tangan mereka. Kalau diartikan secara dohirnya yadun gitu, bahasa yadun itu kan tangan. Terus kalau seandainya ini diartikan dengan tangan, seolah-olah Tuhan itu punya tangan.
Kalau diambil secara dohiriyahnya Tuhan punya tangan, bahkan kita berkeyakinan bahwa Tuhan pun sama dengan seperti kita punya tangan, berarti kita kufur. Loh kok bisa kufur? Lantaran menyamakan Tuhan dengan makhluk. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama satu apapun dengan apapun. Bahkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama, tidak ada yang sekufu dengan Allah. Nah, sementara kita mengartikan ayat Quran dengan punya ini Tuhan punya tangan. Maka ini ayat perlu ditakwil. Yang dimaksudkan yadun di situ bukan tangan, tapi yang dimaksudkan adalah kekuasaan. Maka takwilnya ini ayat berarti yadullahi, kekuasaan Allah, fauqa aidihim, di atas kekuasaan mereka. Itu takwil disebut. Karena kalau Quran itu tidak ditakwil bahaya nanti. Jadi menyamakan Tuhan dengan kita, sebagaimana yang terjadi kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu seorang ulama besar, terkenal, bahkan membuat tafsir, tapi sedikit agak melenceng. Karena punya pemahamannya beliau bahwa Tuhan itu sama dengan Ibnu Taimiyah. Bahkan ketika beliau mengartikan Tuhan itu bersemayam di aras, duduk di aras, beliau menyamakan Ibnu Taimiyah itu dengan duduknya di mimbar, sebagaimana duduknya aku di mimbar. Itu berarti menyamakan Tuhan dengan Ibnu Taimiyah. Nah, ini dipahami dengan paham musyabihah disebutnya, menyamakan dia dengan makhluk. Nah, ini tidak boleh, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah masih sama dengan makhluk, berarti bukan Tuhan. Karena Allah itu tidak mungkin ada yang sama satupun. Makhluk ya makhluk, Tuhan ya Tuhan. Kalau ada makhluk disebut Tuhan, berarti harus tidak sama. Bahkan Fir'aun itu, Fir'aun, kenal Fir'aun? Dia itu kan ngaku Tuhan, karena dirinya merasa banyak yang beda dari makhluk yang lain. Saking bedanya mereka itu dengan Fir'aun, sampai-sampai Fir'aun ngaku Tuhan. Bahkan dalam seumur hidupnya Fir'aun itu diberikan oleh Allah tuh nggak pernah sakit, nggak pernah sakit gitu. Makanya hati-hati kalau nggak pernah sakit kita. nanti jadi ngaku-ngaku Fir'aun. Jangankan penyakit yang berat gitu, Fir'aun itu jantung, TBC, corona gitu kan. Fir'aun itu pilek aja nggak pernah, flu aja nggak pernah. Maka saking karena bedanya dirinya, sehingga Fir'aun merasa bahwa saya ini ada perbedaan, berarti saya ini ada sesuatu. Sampai pada akhirnya dia ngaku, ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan yang paling tinggi. Itu sampai dirinya ngaku Tuhan, karena beda dengan makhluk lain. Padahal dia ini makhluk sama dengan yang lain. Makanya iblis ngecek. Begitu Fir'aun ngaku Tuhan, datang tuh malam-malam, ketok pintu. Halo, kata Fir'aun, siapa itu? Diam aja iblis. Ketok lagi, siapa itu? Diam aja iblis. Ketok lagi sampai 3 kali. Begitu ketiga kalinya kata Fir'aun, siapa itu? Kata iblis, masa Tuhan kok nggak tahu siapa yang datang? Coba, iblis aja ngecek, iblis aja ngolok gitu. Kenapa? Kalau memang Tuhan pasti tahu dong siapa yang datang gitu. Ini iblis datang kok nanya, siapa itu? Kata iblis, masa Tuhan kok nggak tahu siapa yang datang? Nah, itu tandanya sehebat apapun kita, tetap saja kita ini makhluk gitu. Gak ada kekuatan apapun gitu. Walaupun ada orang yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan bisa kasaf, bisa melihat dari kejauhan, tapi kan itu tidak semuaan juga, tidak setiap saat bisa digunakan. Itu karomah disebut. Kadang-kadang saja, kadang-kadang saja.
Seperti halnya saya ada dapat cerita dari muridnya Abah Guru itu. Suatu saat lagi pengajian begini di sekumpul itu, tiba-tiba beliau mengatakan ke seseorang itu, ada namanya siapa di situ tuh, orang pelihari, disuruh balik katanya sekarang tuh, itu di rumah ada maling gitu. Padahal lagi pengajian, orang pelihari ini namanya ini balik katanya, itu di rumah ada maling gitu. Balik tuh di sana, ternyata bener kemalingan rumahnya. Kok tahu gitu? Padahal ini pengajian masih di sini, jauh sekali kan, pelihari dengan sekumpul. Kok tahu ada maling di sana? Hebat, luar biasa. Itu kasat di sana. Tapi suatu ketika beliau habis pengajian di mana, sendalnya pun hilang, nggak ada yang tahu siapa yang ngambil. Ini menunjukkan bahwa sehebat apapun kita, tetap saja kita ini ada ketidaktahuannya gitu. Walaupun itu penjaga rumah tidak bisa dipakai tiap waktu gitu. Kadang-kadang saja gitu. Nah, itu bagian daripada ilmu takwil gitu. Jadi kalau seandainya tidak ditakwil, bahaya manusia itu. Makanya ditakwil. Banyak sekali di dalam Al-Quran perlu ditakwil nanti. Panjang betul ya bahasanya nih. Karena ini bertalian ya dengan kafir. Kemudian permasalahan yang lain, Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini menurut kacamata daripada Imam Ilmu Arabi, ini merupakan surat yang banyak keistimewaan di dalamnya. Bahkan ada 1000 perintahan di dalam itu, ada 1000 perintahan, 1000 larangan, bahkan 1000 hukum, bahkan 1000 kabar di dalam suratul Baqarah itu. Entah di mana ininya, kita tidak tahu juga. Orang yang mengambil daripada suratul Baqarah diberikan keberkahan. Kalau seandainya kita ngambil suratul Baqarah, kita baca surat Al-Baqarah, banyak berkah. Tapi sebaliknya, kalau kita ini meninggalkan suratul Baqarah, tidak pernah kita baca suratul Baqarah, kerugian yang ada. Bahkan salah satu keberkahan dari suratul Baqarah itu, ketika sering dibaca di dalam rumah, tidak akan masuk sihir. Jadi sihir-sihir yang akan masuk ke dalam rumah itu tidak akan masuk. Bahkan setan pun ketika dibacakan suratul Baqarah lari 3 hari. 3 hari lumayan lari. Itu. Nanti kalau nggak dibaca balik lagi. Jadi suratul Baqarah itu jadi benteng sebetulnya. Bahkan Nabi di dalam ayatnya menyebutkan dalam hadis itu, di kulli syai'in sanamun, setiap segala sesuatu itu ada pundaknya. Wa sanamul Quran suratul Baqarah, dan pundaknya Quran itu adalah suratul Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah ini hebat, luar biasa. Bahkan jadi benteng ketika kita baca suratul Baqarah. Bahkan di dalam keutamaannya pun baginda Rasul menyebutkan, la taj'alu buyutakum quburan. Janganlah kalian itu menjadikan rumah kalian itu kuburan. Artinya sepi. Kuburan gimana sih? Rame memang orang di situ, tapi sepi. Assalamualaikum aja nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab assalamualaikum. Rumah kita itu kata Nabi jangan kayak gitu. Bahkan inna syaitana yafirru minal bait alladzi yaqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan lari dari satu rumah ketika di dalam rumah itu dibacakan suratul Baqarah. Lari setan. Jadi benteng untuk kita, kalau seandainya rumah itu tidak jadi semacam kuburan, maka baca suratul Baqarah. Biar anget gitu rumah tuh. Ini kadang-kadang ada rumah tuh mewah, tapi begitu masuk tuh dingin gitu ya. Suasana itu kayak gimana gitu. Ya dingin. Nggak ada anget-angetnya gitu. Tapi sebaliknya ada rumah yang sederhana, tapi begitu masuk tuh enak, adem gitu. Nah di dalamnya itu kadang-kadang dipakai ibadah. Nah jadi kehebatan di dalam rumah itu kalau seandainya ada bacaan-bacaan Al-Quran, pakai sholat, pakai zikir, rumah itu anget rumah itu. Tapi kalau tidak ada macam seperti itu, nanti rumah itu dingin, gak enak gitu.
kelihatannya pun buram buramnya nggak ada enaknya gitu masuk rumah. Dah masuk satu ayat dah. Ini masih banyak sebetulnya, tapi cukup sajalah karena ini bukan kuliah mahasiswa ya. Kalau mahasiswa mungkin harus mendetail. Ini orang tua. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah. Ini jumlahan ayat memang ada yang menyebutkan 286, ada yang menyebutkan 287. Beda satu aja. Wallahu, ini bismillah kah yang masuk ke situ atau di mana gitu letaknya? Kemudian kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kalimat Alif Lam Mim kalau dihukumi dengan bahasa tajwid, ini kan hukumnya mad lazim, harfi musyba, musaqqal. Mad panjang, harfi huruf, musyba penuh, musaqqal berat. Makanya dibacanya Alif Lam Mim gitu. Itu berat. Ada lagi mad lazim harfi musyba mukhaffaf. Kalau ini ringan, Alif Lam Ra. Nah, itu mad lazim harfi musyba mukhaffaf, ringan. Kalau ini berat. Itu dalam segi tajwid. Nah, Alif Lam Mim ini kalau ditinjau dari segi bahasa Arab sebetulnya susah untuk dikaji dengan i'rab. Karena Alif Lam Mim ini tidak masuk kaidah bahasa Arab sebetulnya. Kalau diambil dari segi huruf Alif Lam Mim awalnya misalkan huruf 3, apa coba? Makanya kalimat Alif Lam Mim ini satu kalimat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus menantang orang-orang Arab pada waktu itu. Ini di samping merupakan wahyu dari Allah yang sangat luar biasa, sekaligus memberikan kepada kita ini penantangan. Baru diturunkan oleh Allah nantang di Quran. Karena pada waktu itu Quran tidak dipercaya oleh orang-orang musyrikin, akhirnya diturunkan bahasa. Bahkan ada orang musyrikin yang menuduh baginda Rasul bahwa Quran itu adalah ciptaan Muhammad. Nah, sekarang kalau memang itu adalah ciptaan Nabi Muhammad, coba deh kata Allah, turunkan ayat yang seperti Quran. Diturunkan ayat seperti ini. Nah, ketika diturunkan ayat seperti ini, bengong mereka. Bengong, tidak bisa apa-apa. Makanya di dalam ayat lain menyebutkan, "Qul," katakan ya Muhammad, "la ini ijtama'atil insu wal jin," jikalau andaikan kumpul manusia dan jin, "ala ayyatuna bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli," kata Allah. Kumpulkan jin dan manusia, bikin seperti Quran ini. Kalau seandainya engkau menganggap bahwa Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad, kumpul semua. Jangan manusia aja, dengan jin kata Allah, kumpul, bikin yang seperti Quran. Tapi apa jawabannya? La ya'tu nabi mislih, tidak akan bisa membikin seperti Quran. Bahkan ada orang Arab pada waktu itu membikin Quran, baru satu ayat, sebelum selesai diketawain sama orang-orang, dia sendiri sudah ketawa. Kok beda sih? Itu menunjukkan tidak ada kekuasaan gitu. Lo Alif Lam Mim saja ini kan penantangan. Orang-orang sastrawan pada waktu itu yang membuat syair-syair yang indah sekalipun dalam koridor bahasa Arab, pinter kaidah-kaidah bahasa Arab, begitu lihatin bahasa Quran bingung mereka. Ini Muhammad belajar di mana? Ini Nabi Muhammad ini kok bisa begini? Siapa gurunya? Gak ada yang tahu. Makanya ini Al-Quran itu baru datang aja kalimat Alif Lam Mim sudah membingungkan kita. Apa pemanaannya coba? Makanya ulama-ulama itu banyak yang mengambil amannya, banyak yang mengambil titik amannya saja. Ketika ada ayat-ayat fawaid itu surah seperti ini, mereka mengatakan Allahu a'lam wa rasuluh. Jadi Allah yang mengetahui dan juga Rasulnya yang lebih tahu. Jadi titik aman itu.
Tapi memang ada juga ulama yang memberanikan diri, ada yang sampai mereka itu mau memaknai akan kalimat alif lam mim. Ada yang menyebutkan bahwa kalimat-kalimat seperti ini adalah asma'un min asma'is surah. Ini adalah nama-nama daripada nama surat itu sendiri. Ada yang namanya begitu. Itu ulama berani berarti. Ada lagi ulama yang menyebutkan bahwa adalah asmaul Quran. Itu adalah nama asmaul Quran. Kalau alif lam mim itu dinamain asmaul Quran, berarti kenapa yang lain juga tidak dinamain juga dengan ayat seperti ini? Karena alif lam mim juga banyak kan? Ada alif lam ra, ada alif lam mim, ada alif lam mim shad. Kenapa tidak dinamain juga begitu? Sementara di sisi lain para sahabat kenapa tidak namain ini? Kalau memang alif lam mim itu nama daripada Al-Quran, tapi sahabat punya nama yang lain kan, seperti Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, itu kan nama-nama yang dipakai oleh sahabat. Kenapa tidak pakai gini? Berarti ini masih lemah. Pengakalan pemikiran seperti ini masih bisa dikat. Di dalam Al-Quran memang ada yang dinamain dengan memakai kalimat yang awal, tapi itu pun hanya 4 surat saja. Ada yang disebut dengan surat Toha. Satu tuh diambil dari kalimat awal tuh. Yang kedua ada Yasin. Kemudian yang ketiga ada Qaf, gitu kan? Kemudian ada yang keempat Shad. 4 saja dipakai dari 114 surat itu, dipakai nama suratnya memakai kalimat yang seperti itu. Cuma 4 saja. Selebihnya memakai bahasa yang dipakai oleh para sahabat. Seperti halnya Al-Baqarah dimulai dengan kalimat alif lam mim, tapi alif lam mim tidak dipakaikan nama kepada Al-Baqarah. Itu ini ulama berani berarti. Ada lagi di Jawa. Di Jawa itu ada yang mengartikan katanya alif lam mim itu alam manusia. Itu berarti itu singkatan alam manusia. Oh, berani itu. Karena memang pada hakikatnya ini menunjukkan keluhungan dalam bahasa Quran itu sendiri. Tidak ada yang tahu pemaknaan Quran. Makanya hebat Al-Quran itu. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alimin, tawassalna bi ta'alimin, anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.